Ya, baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah saya singgung, ini saya akan share beberapa informasi. Saya izin share screen yang kaitannya dengan volumetrik. Ya, ini adalah materi yang mungkin tidak muncul kemarin pada saat presentasi, pada saat stupa, karena ini materi ini saya berikan kepada mahasiswa di semester yang lebih tinggi ya. Slide saya sudah muncul di sana ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Ya, sebentar ditunggu. Ini tentu saja materi yang mungkin istilahnya itu advance, di luar atau mungkin melebihi dari kapasitas kalian sebagai mahasiswa semester 1. Nah, tetapi saya ingin kalian mempunyai gambaran bahwa volumetric study itu apa. Saya biasanya akan ya, saya menduga pada saat kalian merancang itu ya, salah satu pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah saya mau merancang itu bentuknya apa. Kan kira-kira begitu. Bentuknya bagaimana, apakah bagus atau tidak, dan sebagainya. Nah, inilah lalu pada saat kita bicara tentang bentuk bangunan, pada saat kalian mau merancang arsitektur itu, kalian itu perlu melakukan eksplorasi, melakukan eksperimentasi, melakukan pembuatan desain yang berkaitan dengan volume atau bentuk bangunan. Apakah bangunan kalian itu mau bentuknya kotak, ya, mau seperti ini, ya, kalau lihat kamera saya ya sambil lalu ya, atau bentuknya mau lingkaran atau mau kotak gitu ya. Nah, itu keputusan itu kita tidak bisa menunggu inspirasi datang begitu saja, seperti yang mungkin kalian ikuti di mata kuliah yang lain, bahwa di workshop kemarin kalau ada beberapa yang ikut ya. Nah, kita bisa mendekati dengan beberapa cara. Nah, inilah yang disebut dengan volumetric study. Kita melakukan studi, melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk yang mungkin sebagai alternatif desain kita. Oke ya, jadi sampai di situ dulu kira-kira paham ya. Jadi intinya itu sebenarnya kalian itu melakukan eksplorasi, melakukan latihan, melakukan eksplorasi, membuat bentuk-bentuk mana sih yang sebenarnya itu cocok untuk solusi saya. Baru dari sisi bentuknya saja, belum kita bicara tentang fungsi yang lain-lain yang lebih rumit. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya adalah begini, kita perlu membuat yang namanya itu parameter desain, ya. Parameter desain itu perlu dibuat, ya. Parameter desain itu perlu dibuat. Maksudnya apa? Jadi misalnya begini, ada ketentuan-ketentuan tentang yang saya share di pertemuan sebelumnya. Fungsi bangunan kalian itu sebenarnya apa? Lokasinya ada di mana? Jumlah penggunanya ada berapa? Siapa yang akan menggunakan ini dan sebagainya. Jadi ketentuan-ketentuan ini perlu kita daftar dulu, kita tulis. Nah, itulah yang disebut sebagai parameter desain atau programming atau apa itu ya. Intinya adalah ketentuan-ketentuan yang nanti akan mengikat desain kita. Nah, kalau sudah, silahkan kalian menghubungkan gagasan-gagasan tadi, ketentuan-ketentuan yang tadi itu dengan bentuk bangunan gitu ya. Jadi silakan, kalau misalnya tantangannya ini bangunan saya ternyata di pinggir sungai. Nah, lalu gagasan apa yang muncul dari situ? Silakan dibuat bentuknya kira-kira akan seperti apa. Baik sketsa dari 3 dimensi, 2 dimensi dan sebagainya, dan itu bebas, kalian boleh melakukan bahkan dengan tanpa fungsi apapun gitu ya. Intinya adalah pada saat kalian mendapatkan kesempatan untuk membuat sesuatu di pinggir sungai, itu apa yang terbayang. Ya, jadi bisa misalnya kalian membuat sebuah struktur yang menggantung di atas sungai, atau di pinggir sungai, atau bahkan di dalam sungai. Nah, ide apa yang lalu muncul itu, nah silakan lalu dibuat. Nah, kalau sudah, buatlah maket 3 dimensinya, itu boleh dengan satu kertas saja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya sebenarnya dalam kegiatan studi gubahan massa ini ya, jadi volumetric study itu kalau di bahasa Indonesia kan diterjemahkan bebas adalah kajian terhadap bentuk bangunan
Itu lalu kalian akan bermain-main dengan market, dengan model. Makanya kemarin saya sebenarnya mengharapkan kalian bermain-main dengan market itu lebih bebas ya. Jadi bisa dengan materi juga yang macam-macam. Nah, ini adalah contoh lalu pada saat kita melakukan volumetric study itu ya dengan kotak kayu yang ditumpuk-tumpuk, apakah alternatif 1, 2, atau 3 yang sebenarnya mau dipilih gitu ya. Jadi kira-kira mana yang akan dipilih. Nah, misalnya, untuk konteks bangunan di pinggir sungai mungkin kok saya cocok yang ini ya, karena ada bagian yang menggantung di atas sungai. Ya maaf, ini ada suara bising ya. Nah, lalu seperti ini, ya, dia menggunakan komputer. Ya, dia membuat permainan-permainan ini ditumpuk-tumpuk. Kira-kira fungsinya apa dikaitkan dengan warna, dengan letak posisi di lantai mana dan sebagainya. Nah, lalu ada juga yang melakukan dengan cara seperti ini. Dia bikin kotak sederhana, ya. Lalu setelah itu dia bolongi, dibikin lubang, lalu lubangnya diperbesar, lubangnya digeser, dinaikkan, diturunkan dan sebagainya. Jadi ini adalah proses yang dia lakukan dalam rangka untuk bermain-main dengan massa bangunan itu, ya, dengan bentuk. Nah, ini yang lebih advance lagi. Dia awalnya dari kotak, ya, seperti ini. Dia membuat dengan inner core atau halaman di tengah, lalu dia pecah menjadi 2 untuk sirkulasi, lalu dipecah lagi menjadi bangunan seperti ini, naik turun dan seterusnya. Ini juga demikian, ada inner core, awalnya bangunannya adalah ini saja, lalu dia pecah, ya, dia pecah, lalu berikutnya dengan naik turun dan seterusnya, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah proses terjadinya bentuk itu kita tidak lalu kita dengan proses ini saya membayangkan kita terbantu membayangkan itu prosesnya akan berjalan pelan-pelan ya. Tidak lalu objek yang terakhir ini tiba-tiba muncul, itu tidak lalu harus begitu. Ya, jadi kita bisa mulai dari yang sederhana sekali, lalu kita kritisi, kita masukkan tadi parameter bahwa awalnya bentuknya seperti ini, lalu kita bilang bahwa oh ada masalah dengan angin, lalu dibuka dengan angin. Oh ada masalah dengan ketinggian bangunan karena fungsinya lebih banyak sehingga harus lantainya lebih tinggi, ditambahkan begitu. Oh rupanya ada masalah dengan konteks lingkungan ya, mau menunjukkan kesan alami sehingga dia gunakan material-material alami lalu dia masukkan seperti itu dan seterusnya. Nah ini juga demikian ya, dia mengembangkan mulai dari satu blok ya, lalu dia tumpuk-tumpuk, dia jejer dan sebagainya. Jadi dia bermain-main kira-kira pilihan mana yang paling tepat. Ya, jadi dalam proses ini kita itu sebagai arsitek itu membayang-bayangkan sambil bermain-main. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana. Oleh karena itu penggunaan market studi itu akan sangat membantu. Dan market studi itu, market yang kasar ya, versi kasar itu akan membuat imajinasi kita itu menjadi lebih real dibandingkan kalau kita itu membuat dengan gambar. Tetapi demikian juga ada beberapa hal ide itu yang lebih mudah digambar daripada dibuat marketnya. Jadi antara gambar dengan market itu akan saling membantu untuk mengenerate, mendorong munculnya ide. Nah ini contoh yang lain misalnya ya, awalnya hanya bentuk kotak saja sederhana 2 seperti ini. Lalu dia bikin menjadi kotak bertumpuk-tumpuk, lalu dia geser untuk memungkinkan adanya sumbu pergerakan dan orientasi dan sebagainya. Ya. Nah ini juga demikian sama ya, bagaimana sebuah tower yang awalnya satu bangunan saja, lalu dipecah menjadi 3 ya untuk untuk meningkatkan coverage atau bangunan atau apa ya istilahnya itu fungsi itu ya. Nah lalu dia putar, yang ini tadi dia pecah, dia putar untuk memungkinkan adanya sirkulasi udara terjadi, lalu dia tambahkan dengan beberapa green space atau ruang-ruang hijau ya untuk taman dan sebagainya di atas. Nah ini juga sama ya, jadi dia menggunakan
materi yang seperti ini, ya. Awalnya bentuknya hanya kotak biasa saja atau satu blok saja, lalu dia pecah-pecah, dia tambahkan, dia kurangi dan sebagainya. Jadi dia melakukan manipulasi. Nah, ini juga demikian, sama dia bermain-main. Jadi desain itu tidak melulu lalu kita membuat satu desain lalu sempurna, tidak begitu. Kita melakukan uji coba, kita melakukan kritik terhadap desain yang sudah kita buat, lalu kita membuat desain baru, lalu kita kritik lagi atau kita rasakan ini kok kurang pas, kita bikin lagi ya. Kalau itu dengan styrofoam mungkin lebih mudah ya, atau gabus ya, kalau styrofoam tidak tahu ya, gabus ya. Begitu kita jadi lalu kita potong, oh ini mestinya seperti ini, kita potong, ternyata di sini tidak seperti itu, harusnya ditambahi yang ini, lalu kita tempelkan lagi gabus yang lain gitu ya. Kita potong lagi di bagian yang mana, kita putar dan sebagainya. Jadi proses itu akan terjadi berulang-ulang sampai kita merasa cukup puas bahwa inilah desain yang sebenarnya saya maui. Ya. Nah, ini adalah contoh yang lain lagi bagaimana evolusi itu terjadi ya, dari satu bangunan, satu struktur saja di bagian tengah lalu dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang lain. Jadi muncul seperti itu. Nah, ini tentu saja memang sudah tingkatnya advance ya, jadi bukan level stupa 1 sebenarnya, tapi karena kalian ada yang menanyakan, jadi ini saya jelaskan. Nah, lalu ini ada satu metode yang digunakan yang sebenarnya cukup mudah untuk membuat volumetric study ya, dengan metode lipat. Jadi ini kertas yang dilipat-lipat saja. Nah, seperti ini. Ya, dia membuat beberapa alternatif. Dia lipat-lipat ya, lalu dia pilih salah satu yang dia merasa paling suka, lalu dia kembangkan desainnya. Nah, ini juga demikian ya, ada beberapa model yang lalu dia kembangkan dengan dilipat saja. Nah, ini juga dengan kertas yang dilipat untuk membentuk atap. Ya. Nah, ini juga demikian dengan kertas yang sebenarnya juga posisinya adalah lipat gitu ya. Ditekuk, dilipat, digulung, ditempel, dan seterusnya. Jadi ini yang lalu membuat orang-orang atau arsitek-arsitek di masa sekarang itu mereka mempunyai desain yang dalam tanda kutip lalu spektakuler karena mereka berangkat ya salah satunya dari volumetric study. Mereka bermain-main dengan bentuk itu seperti apa. Nah, ini juga kertas yang dilipat. Ini sebenarnya adalah salah satu materi yang nanti akan saya sampaikan di mata kuliah Dwimatra Trimatra ya, di bagian-bagian akhir. Ya, tapi ini kalian dapat bocoran duluan ya, nggak apa-apa. Nah, ini juga kertas yang dilipat yang lalu dimasukkan strukturnya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada juga yang dilipat lalu dipotong, dilubangi ya, dikombinasi dengan lengkung. Ya. Ini juga dilipat. Nah, sehingga bangunan yang muncul itu menjadi sangat dinamis ya. Jadi tidak lagi bicara tentang bangunan yang hanya kotak. Nah, ini salah satu catatan yang sebenarnya pada saat kemarin saya melihat di sketsa sebelumnya ya, mendesain micro library itu kebanyakan kalian keluar dengan yang bentuknya itu berangkat dari kotak. Ya. Kenapa? Karena yang terpikir di bayangan kalian adalah fungsinya. Nah, sementara itu di dalam volumetric study ini kalian coba lepaskan fungsi itu apapun, tetapi yang terbayang dari gagasan bentuk itu apa. Nah, bentuk ini akan bisa digunakan untuk fungsi micro library. Bentuk ini juga bisa, bentuk ini juga bisa. Jadi sebenarnya kita apa saja bisa, gitu ya. Nah, tergantung dari sebenarnya pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Ini juga satu contoh dia lipat ya, tapi modifikasi dengan material kayu. Ya, ini dengan model pop-up yang saya kira kalian juga sudah paham bahwa mungkin pernah mendapatkan satu undangan kartu ucapan yang kalau kita buka lalu keluar ornamennya begitu ya, atau hiasannya, jadi pop-up seperti ini. Ya, ini seperti ini.
dan seterusnya. Nah, jadi inilah nanti di dalam konteks ini peran mata kuliah Dwimatra Trimatra itu sebenarnya akan penting sekali, karena di situ akan bagaimana mengkaitkan desain, ya, desain bentuk sendiri dari dengan arsitektur, dengan fungsi. Nah, di mata kuliah Stupa ini memang kalian nanti akan dihadapkan dengan fungsi. Bangunan itu untuk apa? Tetapi di mata kuliah Dwimatra Trimatra kita tidak peduli dengan fungsi arsitektur dalam konteks arsitektur, ya. Jadi kalian akan boleh mendesain apapun, ya, seperti ini, dan bahkan saya cenderung untuk tidak membuat desain yang fungsional dari sisi arsitektur, misalnya terbayang akan menjadi toko, menjadi perpustakaan, menjadi kantor dan sebagainya, atau rumah, tapi bebaskan itu menjadi bentuk-bentuk yang menurut kalian itu kreatif, dinamis, ekspresif dan sebagainya, sesuai dengan pesan apa yang ingin kalian munculkan. Misalnya, kalau kalian ingin membuat desain yang fungsinya itu untuk anak-anak, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan melalui bangunan itu? Bangunanmu itu mau cerita apa dari aspek anak-anak itu? Apakah mau membuat desain yang mengundang anak-anak untuk berkumpul lalu senang bermain-main, atau membuat desain yang membuat anak-anak itu serius, mereka ingin belajar, atau apa gitu ya? Kalau misalnya desain ini digunakan untuk remaja, ya, atau anak-anak dewasa seperti kalian gitu ya, seperti mahasiswa, apakah atmosfernya akan sama dengan pada saat kita mendesain dengan untuk anak-anak kecil? Nah, jadi ekspresi bangunan ini nanti akan bermain-mainnya di sana. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di kampus yang lain dan juga di arsitektur, ya, kakak-kakak kelasmu dulu. Mereka bermain-main dengan bentuk seperti ini, ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu, ya. Ini adalah materi pertama yang mungkin sedikit membuka. Ya, ini ada pertanyaan tambahan di sini, ya. Untuk gambar potongan, apakah boleh tidak menggunakan pondasi? Itu saya jawab nanti, ya. Yang pertanyaan dari Mas Aryo dari kelas E. Untuk maket studi dibuatnya bangunannya saja atau dengan denahnya juga? Maksudnya denahnya juga itu bagaimana? Mas Aryo mungkin bisa klarifikasi yang dimaksud dengan maket studi dengan bangunannya saja atau dengan denahnya itu seperti apa? Mas Aryo dari kelas E, halo, suaranya nggak dengeran, Mas? Silakan. Kayak jalannya gitu sama pohonnya gitu dibuat. Oh, maksudnya lingkungannya, ya. Oke, sementara ini silahkan fokus ke bangunannya dulu saja. Jadi untuk maket volumetric study kita fokus kepada bentuk bangunan dulu, Mas. Oke, ya, jadi kalian bebaskan konteks yang lain-lain. Nanti akan, ya, jadi namanya maket studi atau volumetric study kita fokus kepada bentuk bangunannya seperti apa, ya, sesuai dengan ekspresi apa yang ingin kalian lakukan, hubungkan dengan fungsinya seperti apa, lalu konsepnya seperti apa. Nah, nanti pada saat itu sudah desain kita sudah mulai jadi, akan ada tahap yang kedua untuk membuat maket yang sesungguhnya, yang itu tentu saja akan melibatkan lingkungan yang lebih lengkap dan sebagainya. Jadi ini adalah volumetric study, itu adalah tahap awal sekali kita bicara bentuk. Kira-kira begitu, ya. Jadi sudah bisa dipahami. Semoga lebih paham, ya. Atau kalau ada follow up pertanyaan silahkan, boleh disambung dengan pertanyaan yang lain. Nah, saya lalu akan menyambung dengan presentasi yang terkait dengan contoh yang kemarin tapi itu sudah saya jelaskan sebenarnya di dalam rekaman Open Learning, ya, yang saya share di Open Learning. Jadi silakan diikuti saja yang itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang volumetric study? Tadi yang bertanya tentang volumetric study akan saya konfirmasi sebentar, ya. Mbak Wening,
Mas Bagus dari kelas E, kira-kira apakah sudah cukup paham atau lebih memahami atau tidak? Untuk saat ini cukup, Pak. Cukup ya, Mas Bagus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lebih jelas ya? Oke, baik. Ya, Pak. Ya. Jadi intinya adalah ini lalu kita refleksi ya. Coba kalian refleksikan kepada desain micro library yang kemarin kalian usulkan, yang sketsa 5 yang kalian kumpulkan. Itu kan kalau kita lihat bangunanmu itu kan bentuknya sangat standar gitu ya. Artinya dalam tanda kutip biasa itu ya. Ya kotak saja ya, hampir semua itu ya, mungkin 90% atau 80% itu berangkat dari kotak. Bukannya saya tidak suka gambar dengan kotak loh ya, jangan salah, tadi kita lihat di volumetric study itu banyak bangunan-bangunan yang dia temanya kotak tetapi cukup dinamis ya. Nah intinya adalah di tahap awal ini volume bangunan itu menjadi penekanan yang penting sekali untuk kalian di mahasiswa Stupa 1 belajar apa istilahnya itu ya, menghasilkan karya desain yang nilai estetikanya itu tinggi ya, karena nanti di mata kuliah Stupa yang lebih tinggi kalian akan ditekan dengan akan mendapatkan penekanan lain yang kaitannya dengan fungsi, yang kaitannya dengan utilitas infrastruktur dan sebagainya. Tapi di semester 1 ini penekanan desainmu itu harus dalam tanda kutip kreatif, estetika. Nah, itu yang makanya mata kuliah di Matra Trimatra itu nanti sangat penting. Begitu ya. Jadi sambil berjalan ya, pada saat sekarang kalian diminta untuk membuat struktur atau bangunan atau sebuah karya desain yang bebas dalam tanda kutip ya, bentuknya apa saja, lakukan. Fungsi akan masuk belakangan. Nah, nanti pada saat kesempatan yang lain kalian akan bicara tentang fungsi itu duluan, lalu bentuknya baru muncul. Nah, itu yang barangkali bisa dipikirkan ya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan ya dari Mas Raffi. Kadang kita punya ide gagasan bangunan tapi terhalang dengan ukuran atau sketsa atau malah kesusahan dalam menggambar. Itulah fungsinya volumetric study dengan menggunakan maket. Kalau kalian susah gambar, bikin maket saya kira semua bisa. Ya, karena kalian tadi saya tunjukkan bahwa kalian boleh menggunakan material apapun, kertas apapun. Mau dengan kayu, dengan styrofoam, dengan kertas, dengan karton, dengan ini segala macam. Bayangkan kalau itu nanti bentuk bangunan itu akan seperti apa. Nah, kalau sudah ketemu bentuk bangunannya, maket secara 3 dimensinya sudah ketemu, itu kalian bisa dengan mudah akan gambarkan ya, pegang saja seperti ini ya, seperti beberapa kali sama membuat contoh sketsa itu, saya akan pegang si maket itu lalu saya lihat, saya gambar. Itu akan lebih mudah untuk kalian. Ya. Jadi boleh kalian berangkat dari sketsa, boleh kalian berangkat dari maket, tetapi dua-duanya akan jalan bareng, itu akan jauh lebih mudah karena sketsa akan dikonfirmasi dengan maket, maket akan dikonfirmasi dengan sketsa dan seterusnya. Demikian, Mas Raffi, kira-kira begitu? Ya, Oke. Pak. Makasih, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama tentang volumetric studies saya kira cukup. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian kedua yang berkaitan dengan site. Ya, jadi tolong nanti Mas Ferry saya diingatkan ya, pertanyaan tentang pondasi itu pada saat apa namanya kalau nanti ada yang terlewat itu ya. Nah, sekarang saya akan mulai dengan yang kaitannya dengan site ya. Kondisi site, respon terhadap site itu bagaimana? Saya kurang paham tentang kondisi site dan bagaimana cara merancangnya. Saya izin untuk share screen yang kedua, file share screen yang kedua. Nah, ini nah sebentar, ini ada sebentar, ini agak lama.
Ya, sudah muncul di sana ya harusnya ya. Sudah muncul ya, baik. Nah, ini adalah materi yang sudah disiapkan sebenarnya oleh Bu Yani. Ya, nanti boleh kalau misalnya ada bagian ini apa Pak, itu saya dipotong saja. Ya, jangan menunggu sampai selesai, nggak apa-apa. Jadi misalnya, Pak ini tolong dijelaskan ulang, ya, gitu boleh. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan analisis site? Ya, analisis site ya. Jadi site ini adalah lahan ya. Jadi lokasi ini seperti apa itu ya di dalam. Sebentar ya Mas ya. Maaf. Ya maaf terputus ada iklan. Ya. Ya jadi intinya adalah kita akan sebelum pada saat merancang sebuah bangunan di atas lahan tertentu, kita perlu mengetahui sebenarnya apa saja yang ada di sekitar site. Site, kondisi lahan yang tempat kita membangun itu bagaimana. Supaya apa? Supaya bangunan kita itu nanti cocok berada di situ. Ya. Jadi saya akan berikan contoh sederhana. Misalnya apa? Misalnya bangunan ini di dalam site ini, ya, ini ada lahan besar sekali. Ini ada sungai gitu ya misalnya ya, sungai ya, ada sungai besar sekali. Lalu di sini ada jalan jalan raya itu misalnya ya, jalan rayanya ke sana. Nah, kira-kira bangunanmu akan diletakkan di sebelah mana? Dari sisi letak saja. Ada kawan-kawan yang bilang, ya kalau saya mau bikin toko, ya, kalau kita bikin toko, ya mungkin bangunan itu akan lebih tepat kalau kita letakkan di depan. Ya, kenapa? Karena mereka akan bicara tentang akses ke bangunan itu, ya. Orang lebih suka kalau toko itu mepet jalan. Tetapi kalau kita membuat bukan bangunan toko, tetapi misalnya homestay, ya, jalannya ikut hilang. Kalau itu misalnya homestay, mungkin orang akan memilih membuat di belakang. Kenapa? Supaya mereka bisa punya pandangan view terhadap sungai, misalnya seperti itu. Nah, jadi sehingga pemahaman kita terhadap site itu penting sekali. Nah, ini data apa saja yang diperlukan, ini ada di sini ya. Boleh nanti dibaca, saya akan percepat saja. Ya. Lalu apa kaitannya ya? Jadi di dalam konteks ini kan kemarin kita sudah ada TOR ya, deskripsi project ya. Inilah sebenarnya yang disebut dengan tadi kalau dalam konteks volumetrik yang pertama tadi ini kaitannya dengan parameter ya. Jadi persyaratan-persyaratan yang akan mengikat desain kita. Misalnya biasanya di dalam sebuah TOR atau acuan kerja itu sudah disebutkan bahwa kondisi site-nya akan seperti apa, siapa penggunanya, dan seterusnya ya. Jadi ini kira-kira seperti itu. Ya. Nah, lalu analisis site inilah yang nanti harus kita buat yang itu akan mempengaruhi dari bentuk desain. Jadi dalam volumetric study yang pertama tadi ya, yang saya jelaskan tadi, mungkin bagian-bagian ini belum sangat mempengaruhi, tetapi dalam perjalanan kita lalu perlu melihat bagaimana hubungan antara ide bentuk dengan site, dengan program ruang atau pengguna dan sebagainya. Jadi yang namanya volumetric study nanti akan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi dari bentuk site, dari bentuk kebutuhan ruang, siapa yang akan menggunakan, besarannya berapa dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana analisis volumetrik itu dilakukan ya, dia mempertimbangkan mengenai kalau bentuknya seperti ini akan diletakkan di mana, potensi view-nya dan sebagainya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh slide ini, respon terhadap iklim ya.
respon terhadap iklim itu setidaknya meliputi apa saja, misalnya matahari, arah angin, drainase atau curah hujan, dan seterusnya. Tetapi ini analisis site sebenarnya tidak terbatas pada aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saja. Aspeknya banyak. Ya, jadi aspeknya banyak sekali. Jadi nanti kita akan lihat di belakang. Nah, contoh misalnya yang terkait dengan lokasi, itu ada kaitannya dengan iklim, ada arah matahari, ada kebisingan, angin, dan sebagainya. Ya, jadi ada curah hujan, air, dan sebagainya. Jadi mendesain bangunan di Eropa dengan di Indonesia, dengan di Arab itu beda. Kenapa di Indonesia itu kita selalu membuat dengan atap bentuknya miring seperti ini, seringkali seperti itu. Bahkan kalau perlu tritas ininya itu dibikin lebih panjang lagi gitu ya. Salah satunya apa? Salah satunya karena curah hujan. Ya, air hujan di Indonesia itu bisa jadi jatuhnya seperti ini turunnya ya arahnya. Tapi kalau pas angin kencang sekali bisa seperti ini. Sehingga kalau tritisan ini tidak panjang akan masuk ke teras dan sebagainya. Tapi di Arab Saudi kita tidak menemukan bangunan dengan atap seperti ini. Kenapa? Hujan saja nggak pernah kok. Ya, jadi mereka akan punya bangunan yang bentuknya itu relatif kotak-kotak saja. Ya, seperti itu. Dari sisi material, bagaimana material itu berpengaruh terhadap atau dipengaruhi dari iklim. Ya, kalau kita melihat di daerah-daerah pegunungan banyak bangunan-bangunan menggunakan batu kali, ya, bukan batu bata tapi batu kali itu ya, ditempelkan banyak. Kenapa? Karena itu menjadikan bangunan itu di dalam lebih hangat, misalnya seperti itu. Terus orientasi ini adalah arah hadap bangunan, ya. Misalnya sekarang kita bayangkan ini adalah gambar denah, ya. Terus ini adalah site-nya ini ya, ini site-nya seperti ini. Nah, kalau matahari itu dari sisi sana datangnya, misalnya pagi hari ya, dari arah sana, berarti daerah ini akan panas ya. Nah, kalau orang ingin mempunyai bangunan yang bisa merespon matahari pagi lebih baik, dia akan menggunakan orientasi bangunan itu ke arah sana, ke arah terbitnya matahari. Ya. Nah, ini contoh yang lain ya terhadap respon terhadap matahari seperti apa, nanti juga bisa dilihat ya. Ini contohnya bagaimana bayangan itu akan muncul, efek bayangan ya. Supaya tidak panas ya. Kalau kalian contohnya itu di bangunan-bangunan tradisional di Indonesia ya, kita biasanya punya bangunan itu yang cenderung punya tritisan yang panjang. Ya. Karena ini mempunyai efek bayangan matahari yang cukup baik untuk penghawaan, untuk juga antisipasi panas dan sebagainya. Sehingga banyak kita melihat ada orang duduk-duduk di teras yang seperti itu, seperti joglo, ya. Terus bangunan-bangunan yang lain yang tradisional itu banyak yang seperti itu. Angin, ya. Mengapa kita punya bangunan yang lalu ada atap tingkatnya? Jadi atapnya tingkat seperti itu. Karena dia ingin supaya angin itu bisa berobos ya dari atas itu, sehingga nanti akan mendinginkan udara dari bawah, atau udara panas dari bawah akan naik ke atas lalu lewat keluar ke atas sehingga menjadi lebih dingin. Ya. Dan seterusnya ya. Jadi termasuk angin, termasuk orientasi bangunan dan seterusnya ini nanti bisa dipelajari. Nah, sebenarnya di dalam buku yang judulnya adalah Site Analysis ini, Edward T. White itu sudah memberikan panduan yang cukup lengkap terhadap apa saja yang bisa dilakukan ya. Boleh kalian nanti mencari bukunya, ini Site Analysis ya. Ini saya tidak ngajari yang jelek ya, tetapi coba saja di browse ya. Mungkin kalian akan bisa menemukan ringkasan-ringkasan atau bahkan full booknya ya di internet. Atau silahkan kalau mau, rasanya ada versi bahasa Indonesianya sudah dijual di toko buku ya. Jadi boleh nanti dilihat ini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana
penyelesaiannya, ya. Ini misalnya dari kaitannya dengan matahari, ya. Ini bisa mempengaruhi bentuk dari matahari seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Kalau kalian ingin mendapatkan cahaya maksimal di pagi hari, berarti memang bukaan maksimal itu akan berada di sisi timur. Jadi matahari pagi itu akan full dapat ke sana. Sementara di sore hari yang panas sekali mataharinya, itu mungkin di bagian sini akan ditutup lebih banyak. Nah, terhadap penghawaan misalnya, ya ini juga salah satu respon bagaimana kalau kita mempunyai matahari yang ada di sebelah sini, ya. Nah, bangunan yang di sini yang ada di sebelah ini mungkin lalu akan dibuat ditutup dengan beberapa pohon, atau mungkin bukaannya, jendelanya akan dibuat dengan cara sedemikian sehingga bukan kaca polos, ya, tetapi kaca-kaca yang ditutup dengan kisi-kisi dan sebagainya, sehingga bangunan ini nanti akan bisa lebih dingin, misalnya seperti itu. Nah, gagasan-gagasan tadi sebenarnya akan baik kalau bisa kita tangkap dengan catatan-catatan seperti ini, ya, sketsa, ya, walaupun tidak harus begini, ya. Kalian boleh mengembangkan sendiri cara masing-masing untuk membuat sketsa itu atau menangkap ide dari kondisi site, ya. Ini adalah metode bagaimana kalian mengembangkan desain, ya. Bisa lewati saja. Nah, ini adalah contoh yang lain bagaimana sebuah bangunan ini dia merespon banyak hal, ya. Orientasi bangunan dari aspek panas pagi hari, ya, itu seperti apa. Lalu bagaimana pohon-pohon itu diletakkan terutama di sebelah bagian yang menutupi bangunan itu pada saat sore hari atau siang hari, ya. Lalu misalnya yang lain lagi ada dia menggunakan material alam di sekitarnya. Bagaimana bangunan itu juga lalu mengikuti perbandingan 50%. Jadi maksud dari KDB ini adalah koefisien. Jadi KDB itu adalah koefisien dasar bangunan. Nah, ini adalah perbandingan antara luasan site, ya, dengan luasan bangunan. Nah, ini berapa persennya bangunan ini terhadap luasan site. Nah, semakin luasannya itu kecil, ya, jadi misalnya seperti ini dia 40%, itu artinya dia punya ruang terbuka yang lebih banyak. Tapi kalau ini nanti 70% misalnya, ya berarti 70% bangunan itu menutupi lahan itu, sehingga dia hanya punya sisa 30% untuk ruang terbukanya atau untuk lahannya. Nah, biasanya akan ini lebih baik dalam konteks itu. Tetapi implikasinya adalah fungsi kita menjadi terbatas, ya, karena lahan kita untuk membangun ruang menjadi lebih sedikit. Dan seterusnya. Jadi ini adalah ilustrasi bagaimana respon bangunan itu terhadap kondisi site, ya. Nah, ini adalah contoh yang lain bagaimana analisis hujan, angin dan sebagainya, nanti bisa dilihat di file yang sudah di-share. Ini saya lewati saja, ini juga demikian sama. Nah, lalu saya meringkas, ya, saya mencoba meringkas dari apa yang ada tadi, ini saya tambahkan bahwa yang pertama memang harus dilakukan yang namanya programming, ya. Kalian harus mencatat apa saja yang akan dibangun itu. Program apa, fungsinya apa, jumlahnya berapa, luasannya berapa, apakah ada peraturan-peraturan khusus yang mengikat, misalnya karena membangun di tepi sungai, kita boleh membangun sampai batas mana, apakah boleh menjorok ke sungai, apakah tidak, dan sebagainya. Siapa yang akan menggunakan? Apakah orang normal, anak-anak, orang tua, remaja, ibu-ibu, dan sebagainya, atau umum? Kalau umum dia harus mewakili semuanya, berarti apa yang harus disediakan di sana. Nah, kalau sudah, silahkan diidentifikasi karakter tapaknya atau site itu seperti apa. Dan ini sebenarnya banyak sekali. Ya, jadi misalnya dari aspek lokasi saja, kita akan bisa tahu bahwa ada perbedaan antara lokasi rumah di desa, ya, dengan di kota, di pinggir jalan dengan di tempat sepi, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana lingkungan sekitarnya? Tetangganya seperti apa? Apakah tetangganya itu bangunannya tinggi-tinggi atau rendah-rendah, dan sebagainya.
ukuran site-nya seperti apa, status lahannya apakah dia ilegal, hak guna, hak pakai dan sebagainya. Apakah ada elemen fisik apa di sana, apakah ada sungai, ada pohon, rumput, gunung, topografi dan sebagainya. Saya akan kasih contoh untuk bagian yang ini, ya, untuk bagian yang efek elemen alami ini. Ada di Jogja ya, yang namanya itu adalah pasar pasti. Boleh nanti kalian browse ya. Ini adalah pasar satwa dan tanaman hias. Nah, dulu desain awalnya itu adalah ini sebuah lahan ya. Desain awalnya itu ya dia bikin pasar gede banget seperti itu, menutupi lahan seperti itu. Tetapi rupanya pemerintah tidak mau dengan desain awal ini. Kenapa? Karena rupanya di sana itu sudah ada pohon yang besar-besar. Ya. Sudah ada pohon yang besar-besar. Maaf. Ya, jadi di sana sudah ada pohon yang besar-besar. Dan pemerintah nggak mau ini pohon ini ditebang. Sehingga desain itu harus diulang lagi dengan mempertimbangkan aspek pohon saja. Nah, lalu apa yang terjadi? Sekarang pasar yang dibuat itu kiosnya kecil-kecil seperti ini menyebar di sepanjang di seluruh dari kawasan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang adalah pasar ini kesannya menjadi seperti pasar tradisional yang kalau orang ke sana itu suasananya sangat sejuk dan sebagainya. Efeknya apa? Tempat ini jadi tempat kunjungan wisata sekarang. Jadi banyak orang kalau minggu akhir pekan itu jalan-jalan ke situ walaupun tidak beli. Turis, wisatawan asing pun juga banyak yang datang ke situ untuk melihat. Jadi kalian boleh nanti kalau ada kesempatan main-main ke sini. Elemen buatan manusia. Kalau yang ini tadi elemen alam, yang ini adalah buatan manusia. Apakah itu bangunan, halte, karya seni, jembatan, tugu, apapun ya, kira-kira apakah akan mempengaruhi bangunan kita. Bisa jadi itu ada di dalam site kita, boleh jadi itu ada di luar site kita. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kita punya lahan seperti ini, ya, dan kita rupanya ya mendapatkan kesempatan ada bangunan tinggi sekali di sebelah kita. Ini tinggi sekali, ya. Nah, lalu bagaimana bangunan kita ini akan merespon? Apakah lalu kita ya sudah kita bikin saja mepet di sini, itu ya. Nah, sehingga nanti bangunan kita itu akan nutupi jendela tetangganya atau bagaimana? Nah, ini yang lalu akan mempengaruhi dari desain kita itu. Terus bagaimana sirkulasi? Sirkulasi ini apakah kendaraan, pejalan kaki, barang seperti apa, infrastruktur, ada listrik, air, telepon, internet dan sebagainya. Nah, yang lain lagi adalah sensori yang ini juga jarang dipikirkan ya. Maksudnya apa sensori itu atau dengan panca indera? Visual dari sisi pandangan, dari sisi suara. Seperti kalian barangkali sadar bahwa rumah saya itu bising sekali kalau saya live siang-siang seperti ini. Karena rumah saya di pinggir jalan. Ya. Sehingga saya harus membuat ya rumah saya itu seperti ini di pinggir jalan gitu ya. Sehingga saya harus menanam pohon yang banyak di pinggir jalan itu untuk ngeblok suara supaya tidak masuk ke rumah walaupun masih tembus juga itu ya. Ada bau. Bagaimana dengan bau? Ya, jadi ada bau yang ada sebuah usulan desain ya di satu tempat industri tahu yang itu baunya kemana-mana ya. Lalu dia merancang sebuah desain yang jendelanya itu diarahkan bukan ke arah bau itu tapi di tempat lain. Bagaimana dengan rabaan? Ini ada satu kawan yang merancang kakak kelas kalian dulu merancang sekolah khusus untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus atau punya keterbatasan pandangan atau penglihatan, dalam tanda kutip tunanetra dan sebagainya. Nah, sehingga bangunan-bangunan itu dan lingkungannya semua didesain dengan efek tekstur yang kontras, yang sangat ekstrim. Jadi bangunannya menggunakan batu bata. Kalau ada 10 bangunan itu semuanya materialnya beda. Karena dia ingin menunjukkan bahwa pada saat si orang itu datang ke lokasi itu, dia akan tahu dengan rabaan bahwa saya berada di ruang ini, saya berada di gedung ini, dengan hanya menyentuhkan tangannya di dalam kepada bangunan itu. Ya. Lalu bagaimana dengan manusia dan sosial budaya? Bagaimana perilaku orang-orang di sekitar situ? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang khusus spesifik di situ? Apakah ada festival? Apakah ada kriminalitas di sana?
ciri sosial masyarakatnya seperti apa, cara berpakaian dan sebagainya, ini mungkin juga akan mempengaruhi kepada desain. Dan yang terakhir adalah iklim. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, pada saat kita melakukan pengenalan tapak itu, site yang akan kita bangun itu di mana, itu banyak sekali aspek yang perlu kita pertimbangkan. Nah, tetapi mungkin ya, tidak semua aspek ini lalu akan menjadi aspek atau elemen yang dominan di dalam desain. Untuk tempat tertentu mungkin iklimnya akan sangat berpengaruh. Untuk tempat tertentu mungkin masalah sensori ini akan menjadi tempat yang sangat berpengaruh. Ya, jadi termasuk salah satu gambaran usulan yang diberikan atau disampaikan oleh kawan yang tadi membuat fasilitas untuk tunanetra, ya, dia itu juga menambahkan efek bau di sana. Bau apa? Ya, jadi dia menanamkan bunga dengan bau yang spesial di beberapa tempat, ya. Jadi ibaratkan saya punya desain tanah seperti ini, ya. Ini layar saya jadi penuh coret-coretan, maaf ya, nggak apa-apa. Nah, dia akan menanamkan pohon melati di sini, dia akan menanam kenanga di sini, dia akan menanamkan sirih di sini, dia menanamkan apa lagi di sini, sehingga orang pada saat jalan kaki dari tempat A ke tempat B itu dia akan merasakan sensasi bau itu berubah. Kenapa? Karena lagi-lagi dia tidak bisa melihat. Jadi si pengunjung itu akan mengandalkan kepada hidungnya untuk tahu bahwa dia ada di mana. Ya. Plus dia juga memberikan, ini yang belum ada adalah suara, ya. Dia juga memberikan efek ada suara, dia membuat gemericik di sini air. Ya, yang di sini mungkin air terjun yang lebih keras sehingga orang tahu bahwa oh saya sampai di mana pada saat dia jalan. Dengan tanpa dia melihat, orang bisa tahu. Ya. Jadi itu ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah pada saat kita sudah mempunyai identifikasi itu, ya segala macam itu, silakan dituangkan di dalam bentuk-bentuk diagram atau sketsa atau ilustrasi yang itu nanti akan relevan dengan karakter-karakter yang ada tadi. Ya. Jadi apakah itu karakter itu muncul dengan kaitannya dengan matahari, apakah dengan sirkulasi, apakah dengan apa ya? Jadi itu seharusnya dituangkan di dalam ilustrasi. Kenapa? Karena itu nanti akan memudahkan kita membayangkan ide desain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah contoh ya bagaimana membuat diagram-diagram itu ya. Ya ini di sini disebutkan ya ada pohon yang banyak ya dan sebagainya, macam-macam pohon. Nah, sehingga kalau mau membuat bangunan, pohon mana yang akan bisa ditebang, nah mungkin dia lalu bicara memilih bahwa oh ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Saya ini tidak boleh. Yang bisa saya tebang mungkin adalah bagian yang ini, sehingga saya akan bikin bangunan di sini ya. Untuk dalam rangka mempertahankan pohon-pohon itu tetap ada. Misalnya begitu. Nah, ini kaitannya dengan topografi tanah ya. Kalau tanahnya itu miring seperti ini ya, ini bagian ini tinggi ya, yang ini datar, yang ini bagian ini miring ya. Lalu apa yang akan dilakukan? Saya akan bangun gedung itu di sini ya. Tetapi jangan lupa bahwa ini bagian yang datar ini berada di bawah, sehingga kalau saya bangun di sini kalau hujan banjir. Nah, terus gimana? Nah, ini yang lalu harus dipikirkan solusinya apa. Apakah lalu misalnya bangunanmu itu seperti jembatan misalnya, di bawahnya kolam. Ya, bawahnya kolam ya bisa nanti lalu di bawahnya di sini ada kasih kaca sehingga orang akan bisa lihat ke bawah kolam itu. Jadi lantainya dari kaca misalnya seperti itu. Jadi ini akan mempengaruhi bentuk tanahnya seperti apa, desainnya seperti apa. Ini dari sisi view. Ya, view yang paling bagus kemana? Apakah ke sana? Ya, seperti ini ditunjukkan dengan tanda plus minus ya. Jadi plus ini maksudnya adalah view paling bagus ke arah sana. View paling bagus ke arah sana, sehingga saya akan membuat desain bangunan ya. Itu saya akan bikin dengan cara ya jendelanya saya maksimalkan di sebelah sana ya. Tapi jangan salah bahwa view itu tidak harus dari bangunan keluar, tapi juga dari luar ke dalam. Bagaimana orang luar itu melihat view kita. Bagaimana melihat bangunan kita, itu juga boleh dipertimbangkan begitu. Ya, jadi jangan lalu egois kita hanya memikirkan bangunan kita bagus ya dari aspek itu, tetapi orang dari belakang hanya melihat dinding kosong gitu ya. Jadi tidak bisa begitu.
Lalu dari sisi manusia dan kebudayaan yang ada di sana, ya, fungsi-fungsi apa saja sih yang ada di sekitar bangunan kita yang akan mempunyai pengaruh besar, ya. Misalnya ya kita akan membuat satu warung makan, ya, warung makan di sini. Kita bisa lihat di sekitarnya itu sebenarnya siapa sih yang tinggal di sana atau yang menggunakan gedung-gedung itu. Apakah itu kantor pemerintah atau pabrik atau sekolah? Ya, ini akan mempengaruhi. Kalau di sini rupanya banyak sekolah, lalu kantin kita atau rumah makan kita akan jualan bagaimana? Kalau itu rupanya kantor, nah kita akan memposisikan rumah makan kita itu bagaimana misalnya. Nah, atau kalau dia karyawan pabrik, seperti apa? Nah, ini lalu penting. Nah, kalau misalnya lalu di sini ada kantor yang tempat konsumen kita nantinya akan datang berkunjung, ya. Lalu bagaimana kita menyediakan sirkulasi ya dari tempat itu menuju ke situ, ya. Jadi jangan sampai misalnya ini adalah lokasi pasar kita yang utama, ya, konsumen kita yang utama, tapi pintu masuk kita letakkan di belakang, di bawah, sehingga orang dari sini harus jalan muter, ya, harus muter ke sini. Ya. Ya mungkin orang tidak keberatan kalau memang rumah makannya itu sangat istimewa, tapi mungkin mereka akan tentu saja lebih senang kalau bisa langsung masuk ke situ. Ya, jadi kira-kira demikian. Nah, termasuk nanti impact-nya atau apakah ada hal-hal negatif di sana yang harus kita antisipasi. Misalnya apa? Rupanya di sini tuh banyak sekali kita temukan ada mural-mural yang acak-acakan, ya, yang banyak vandalisme, ada tanda-tanda tembok itu dicoret-coret dengan tidak bertanggung jawab. Nah, kalau begitu jangan sampai kita bikin bangunan itu juga lalu temboknya menghadap ke belakang, yang itu nanti akan jadi sasaran baru untuk mereka itu melakukan coret-coretan. Ya. Atau kita akan, kalaupun harus terjadi, bagaimana finishing ini supaya tidak dilakukan coret-coret itu. Misalnya lalu, ya mari kita tanami tanaman rambat gitu ya, sehingga mereka tidak bisa mencoret-coret gitu misalnya. Ya, atau bangunannya dibikin malah justru jendelanya masuk ke sini, jendelanya menghadap ke sana. Nah, justru lalu kita mengusulkan mari mural ini kita perbaiki, ya, sekaligus dipercantik saja, dibuat gambar yang bagus sehingga itu akan menjadi nilai tambah bagi bangunan ini, ya, walaupun itu berada di luar site kita, di luar lahan kita. Ya, jadi begitu. Nah, dalam konteks itu, ya, pertemuan pekan ini sebenarnya adalah itu bagaimana konsep dengan situasi itu akan dengan site plan itu akan berkaitan, ya, kaitannya dengan tapak tadi. Nah, dengan demikian sekaligus ini saya perlu menjelaskan bahwa kalian perlu lalu mencoba melakukan identifikasi terhadap karakter tapak apa yang paling dominan dari sekian banyak tadi, ya. Itu kan banyak sekali yang mungkin tidak semua aspek sebenarnya berpengaruh kan, ya. Nah, sehingga kalian boleh membayangkan, ya, berandai-andai mungkin aspek apa yang akan kalian ambil menjadi tema utama atau menurut kalian sebenarnya punya bagian paling penting, ya. Ambil saja 2 atau 3 bagian dulu, ya. Boleh kaitannya dengan sensori, ya. Tadi ada bau, penciuman, pendengaran, raba, suara dan sebagainya, atau kaitannya dengan human and culture tadi, dengan kegiatan, festival, kriminalitas segala macam, dan sirkulasi. Atau kalian boleh, ya. Nah, ini tadi contoh real, ya, bagaimana suara itu menjadi masalah. Ya, baik. Nah, atau kalian misalnya memilihkan aspek lingkungan alam, ya, lingkungan alami yang ada di sana seperti apa, termasuk iklimnya dan sebagainya. Nah, kalau sudah silakan buatlah diagram atau sketsa yang menunjukkan itu, ya, dalam bentuk denah boleh, mau tampak boleh, mau potongan boleh, mau 3 dimensi boleh dan sebagainya. Bahkan pakai gambar-gambar diagram atau grafik atau apapun juga bisa, ya. Jadi ini perlu ditangkap dalam ilustrasi yang jelas untuk kaitannya menghubungkan dengan gagasan desainmu lalu apa. Nah, nanti saya akan kasih satu slide lagi yang terakhir untuk bagaimana menunjukkan itu.
Nah, yang ketiga adalah silahkan nanti lalu diformat menjadi kertas A3, dalam kertas A3 supaya ruangmu itu luas untuk menggambarkan, ya, posisinya adalah landscape ya atau mendatar dengan jumlah lembar sekitar 2 sampai 3. Kalau sudah silahkan dipindahkan ke slide PowerPoint, nah lalu nanti dikumpulkan melalui Open Learning. Saya kira itu. Nah, ini nanti akan saya share ya. Sekarang belum ada slide ini ya, terutama bagian yang paling belakang ini di slide yang di-share kemarin belum ada, nanti saya akan tambahkan. Nah, tetapi saya akan tanya dulu sampai dengan titik ini apakah ada yang masih ingin ditanyakan. Ya, semoga lebih jelas. Ayo, silakan. Pak, Ya, monggo. izin bertanya. Boleh. Saya masih belum terlalu jelas untuk human and culture. Yap, oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini ada pertanyaan menarik sekali dengan human and culture. Nanti akan saya jawab dengan contoh yang akan saya share berikutnya. Oke, yang silahkan yang lain. Maaf Pak, Monggo. itu untuk tugasnya deadline-nya Sabtu atau tanggal 1 Pak? Sabtu tanggal berapa toh? 31 itu Pak. Oke, 31 ya. Sabtunya saja ya. Nah, kalian milih kapan? Milih Sabtu apa milih Sabtu? Minggu aja tawarin. Pak kayaknya. Satu. Oke, ya siap. Nanti tak edit. Ya, ini sing kleru aku tadi ya tak tawani kalian. Boleh, nanti saya edit jadi Ahad ya. Ahad tanggal Iya, Pak. 1. Siap. Minggu saja. Siap. Oke. Penak toh? Oke, yang Makasih, lain. Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Ya. Oke, yang lain? Cukup ya? Baik, sekarang saya akan izin share slide yang berikutnya. Ya. Oke. Sudah muncul di sana slide saya yang baru? Sudah Pak. Sudah, ya baik. Nah, jadi ini adalah contoh, saya akan tunjukkan beberapa contoh relevan dengan contoh yang berkaitan dengan volumetric study yang saya share pekan sebelumnya. Ya, jadi di site and research dan konsep ini, ya ini saya menjudulkan dengan bahasa site research ya, tapi sebenarnya ini adalah kita bicara tentang tapak, bagaimana kita melakukan observasi terhadap karakter tapak. Ya, oke, nah ini saya akan langsung dengan contoh saja. Ini menjawab pertanyaan terakhir tadi, bagaimana dengan human and culture. Nah, ini ada satu desain yang saya sebutkan kemarin, ya. PR-nya adalah membuat micro library. Ini sangat relevan dengan tugas kita sekarang, ya. Jadi desainnya adalah membuat micro library. Persyaratannya adalah cukup mewadahi 2-3 orang saja. Jadi betul-betul micro itu, ya. Yang kedua adalah luasannya sekitar 20 meter persegi saja. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya itu ada di Prawiro Taman. Itu di mana? Itu adalah satu kampung atau tempat yang banyak wisatawannya, ya. Jadi kalau Malioboro itu kan tempat orang-orang pada tinggal di hotel dan sebagainya. Nah, di sini itu kebanyakan adalah homestay kecil-kecil gitu ya. Homestay, ada guest house dan sebagainya. Jadi wisatawan asing bahkan banyak sekali yang ada di sini. Jadi ini di Jogja posisinya. Nah, lalu apa yang dilakukan ya? Jadi ini saya akan cerita lebih detail sekarang. Kalau pekan lalu saya fokus kepada volumetric study-nya, ya. Yang di sini saya akan fokus kepada site analisisnya atau pengenalan kita terhadap tapak. Nah, kami waktu itu atau ini tugas ini diberi kesempatan untuk membuat
usulan desain yang akan diletakkan di daerah sekitar ini. Boleh mengambil site di mana saja. Nah, lalu si orang ini melihat, mencoba mengidentifikasi apa saja sih yang terjadi di sana dari sisi kegiatan. Yang pertama, lalu dia lihat ada di sini ada pasar. Ya. Jadi ini adalah pasar Prawirotaman. Pasarnya besar dan ramai sekali. Ya. Ini jalan ini adalah jalan Parangtritis, jalan raya besar sekali. Ini adalah jalan gang saja, jalan kecil. Ya. Ini jalan gang kecil saja yang di sini. Lalu ini ada hotel. Ini ada hotel juga. Ini ada hotel, ya, ada hotel kecil-kecil dan juga ada yang besar juga. Ada juga banyak hotel-hotel yang lain yang kecil-kecil seperti homestay dan sebagainya, seperti yang ditandakan oleh warna biru ini. Ya, ada ini dan sebagainya. Dan ada kantor, ada rumah dan sebagainya. Nah, situasinya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dia mengenali lingkungannya. Nah, lalu dia mengambil lokasi site-nya itu di sini, ya. Ada satu tempat, kebetulan dia menemukan lahan cukup luas yang sementara ini digunakan untuk parkir mobil. Ya, kita bisa lihat di sini ada fitur yang cukup menarik, adalah pohon, ada lahan, ada rumah-rumah dan sebagainya. Ya. Nah, lalu dia melihat begini, rupanya berkaitan dengan kegiatan pasar itu pada saat pagi hari ini. Ruas ini itu ramai sekali, ya. Bahkan yang di bagian pintu masuk yang di sini, pintu masuk ke gang, itu boleh saja kalau pas jam 5 sampai dengan jam 11 ini itu ditutup. Ya. Kenapa? Ditutup untuk parkir motor. Jadi di sini akan tertutup untuk parkir motor. Jadi orang nggak bisa lewat. Nah, jadi saking ramainya seperti itu. Dan tidak hanya parkir motor, tapi juga ada Pak tukang beca yang mangkal di sini, di situ, dan sebagainya. Nah, si orang ini, si desainer ini lalu melihat itu sebagai tantangan. Ya, ini yang tadi bicara tentang culture, tentang human. Siapa sih yang terlibat di dalam ruang ini secara keseluruhan? Nah, dia mengambil site-nya di sini, ya, site-nya di sini. Jadi ada pohon, lalu ada site-nya seperti itu. Lokasinya ada di sekitar ini, ya. Jadi di sini, jadi di warna ungu ini. Jadi tepat bersebelahan dengan tempat mangkalnya Bapak tukang becak itu, ya. Nah, ini yang lalu dia tangkap menjadi isu utama di sana. Dia mengusulkan perpustakaan ini nanti akan didedikasikan untuk para tukang becak itu sambil menunggu penumpang. Kenapa tidak sambil mereka belajar, mencari ilmu, menambah informasi dan sebagainya. Sekedar hanya untuk membaca mading atau koran dinding pun juga boleh, tapi boleh saja bapak-bapak tukang becak itu punya rasa penasaran dengan informasi yang lebih luasnya, sehingga dia menyediakan itu. Nah, karena itulah lalu dia mengambil inspirasi itu dari bentuk becak. Nah, itu menjadi desainnya seperti itu, ya. Jadi dia bikin menjadi ada roda, ya, dan sebagainya. Jadi elemen-elemen spirit lingkaran, lengkung-lengkung ini yang dia tangkap, dia ekspresikan dalam bentuk desain. Ya, jadi termasuk dia membagi menjadi bagian, 3 bagian. Ada reading, ada discussion, ada public dan sebagainya. Ya. Jadi di sini ada taman air, ya, dan sebagainya. Ada tempat untuk diskusi dan sebagainya. Nah, ini ada tempat untuk membaca, pintu masuk dan seterusnya. Dan ini adalah pohon besar yang tadi ada di dalam site itu. Ya. Nah, ini ruang baca dan sebagainya. Dan ini adalah bentuknya, bahkan dari sisi 3 dimensinya, ya, dari sisi tampaknya pun juga dia membuat dengan bentuk seperti itu, ya. Ya, ini dia bikin atapnya bergerigi, ya. Nah, ini yang sekaligus menjadi contoh bagaimana menggambar itu akan mudah pada saat dia punya maketnya dulu. Ya, waduh, saya nggak bisa gambarnya, Pak. Nah, coba bikin maketnya. Pada saat kita sudah punya maketnya, kita akan punya bayangan lebih mudah untuk menggambarkan bentuk bangunannya itu seperti apa. Nah, ini adalah lantai, pembagian lantainya. Lalu kita bisa lihat di sini ada pohonnya, ada di tengah-tengah bangunan, ya. Ada tangga naik ke atas.
Lalu kira-kira seperti itu. Ini adalah potongan. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Apakah lalu kita itu harus membuat gambar itu dengan pondasi dan struktur dan sebagainya. Nah, gambar ini adalah ilustrasi jelas ya untuk menunjukkan bagaimana pondasi itu muncul dalam aspek sketsa ya, dalam tahap sketsa ini sudah sangat cukup ya. Saya akan membuka kesempatan bagi kalian untuk mengirimkan tugas dengan hanya gambar sketsa seperti ini sepenuhnya ya. Dan sudah ada gambar pondasinya walaupun itu masih kira-kira tentu saja seperti apa. Ya, kenapa? Karena ini penting kadang-kadang untuk kita mempunyai bayangan nanti akan detailnya seperti apa. Dan ini masih sketsa saja. Ya, ini gambar yang lain ya. Nah, ini contoh tadi bahwa dia membuat analisis kenapa sih ada jendela di sini supaya ada udara masuk. Kenapa sih ada air di sini supaya nanti ada udara dingin masuk ke bangunan. Dingin masuk ke bangunan. Jadi di sini ada air, ya di sini kasih jendela. Kalau di sini ada air lalu di sini ada tembok, ya ngapain juga di sini ada air karena lalu udara dingin tidak akan masuk kan gitu. Nah, ini adalah natural light gitu ya. Bagaimana material yang ada di sini itu dibuat untuk memungkinkan cahaya masuk ke dalam gitu ya. Masuk tetapi tidak panas sehingga materialnya akan dipilih yang sesuai. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi dia menggunakan artificial light, jadi bermain-main dengan cahaya dan sebagainya. Nah, lalu dia juga mengambil inspirasi dari material-material yang ada di sekitar sana. Dia mengambil foto, menemukan ini bahwa di kampung itu ada pohon, ada bata, ada ubin, ada kayu, ada besi, ada segala macam. Yang ini lalu dia material ini dia gunakan di bangunan yang lalu dia usulkan itu. Ya, jadi materialnya diterapkan di mana, saya mau ini ya, saya mau itu ya. Karena kita lagi-lagi akan sebenarnya bisa belajar banyak dari lingkungan di sekitar kita gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi dalam tahap sketsa itu sebenarnya ini bagus ya. Saya kira gambar ini bisa merepresentasikan itu. Tentu saja ini sudah yang merancang adalah seorang yang sudah arsitek betul ya. Nah, ini pohonnya juga kita bisa lihat bagaimana caranya membuat. Sekaligus bagaimana menunjukkan finishing itu dia lakukan secara cerdik, yang diwarnai adalah bagian latarnya saja. Karena kalau dia harus mewarnai yang dalam lebih lama ya, jadi dia kasih warna yang di latarnya sehingga kesannya akan lebih muncul. Nah, ini ilustrasi di bagian dalam. Ya. Ini lalu mata kuliah gambar arsitektur akan sangat penting di sini ya. Boleh kasih ilustrasi seperti ini ya untuk detail interiornya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini suasana yang ada di dalam, ada air dan sebagainya ya. Kalian lalu bisa membayangkan suasananya sepertinya enak sekali ya. Jadi membaca buku di tepi air yang gemericik ya, mejanya lesehan ya, macam-macam gitu ya. Materialnya dari kayu, dari batu bata dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Contoh yang kedua ya. Ini ada sebuah reading room dengan tema adalah Finding the Community Space. Mengapa dia bicara tentang community space? Nah, ini juga berkaitan dengan tadi aktivitas apa di sana ya, human and culture. Si arsitek bicara tentang adanya losing community space ya. Jadi di daerah yang sangat turistik seperti ini, semua itu diidentifikasi dengan komersial. Hotel, rumah makan, toko, bar, dan sebagainya. Sehingga masyarakat itu kehilangan ruang untuk berinteraksi. Nah, walaupun demikian, dia melihat interaksi itu sebenarnya terjadi. Kapan? Pada hari-hari tertentu pada saat ada festival. Dan itu terjadi di jalan. Ya. Jadi pada saat ini terjadi, semua orang tumpah ruah di sini, di tengah jalan itu. Karena aktivitas festival ini terjadi di jalan yang kecil tadi itu. Ya. Dan dia lalu merasa bahwa jalan atau posisi street itu menjadi sangat penting di dalam konteks ini gitu ya. Nah, ini dia bilang bahwa ada beberapa spot di sini yang menarik perhatian dia ya. Jadi ada 1-2 titik ya, misalnya
di sini ada pedestrian, ya, ada apa ini, dan macam-macam. Saya sendiri tidak bisa membaca ini ya. Tapi intinya dia menemukan ada beberapa spot yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang penting tadi. Nah, lalu dia melihat, mencoba melakukan analisis lebih dalam tentang kaitannya dengan street network, ya, jaringan antar jalan. Jadi ada jalan di sana, ya, ada jalan yang ada di sana, lalu ada jalan yang kecil-kecil yang menghubungkan itu, ya, lalu ada sirkulasi, ya, ada mengidentifikasi parkir ada di mana saja, daily flow atau intensitas penggunaan ruang itu seperti apa. Jadi ruang ini memang intensitas penggunaan pejalan kakinya sangat tinggi gitu ya. Nah, lalu dia coba zoom in atau perbesar lagi, dia menambahkan ada zoning atau pembagian kawasan itu seperti apa. Jadi ada komersial, community dan sebagainya. Nah, lalu dia memutuskan untuk mengambil lokasi itu tepat di depan hotel yang besar di sana. Ya, jadi lokasinya ada di depan situ. Nah, sambil lalu dia juga melihat ada beberapa hal yang ada di sana, ya, ada gang kecil-kecil dan sebagainya. Yang ini tadi untuk menambahkan kesan bahwa mereka kehilangan ruang berinteraksi. Jadi semua menjadi sangat padat gitu ya. Nah, lalu karena dia melihat bahwa tadi ya, ini ruangnya itu sudah nggak ada lagi, dia justru mengusulkan library itu berada di jalan itu, ya, karena interaksi atau komunikasi masyarakat itu ada dilakukan di tepi jalan itu, jadi dia mengusulkan ya di jalan itu. Nah, dia melakukan studi ergonomik, ya, bagaimana posisi orang duduk, ya. Lalu dia kombinasikan dengan respon terhadap iklim, ya, perlu ada jendela di atas, jendela di bawah dan sebagainya, ya, anginnya mengalir itu. Lalu dia bikin model, ya, ini yang tadi saya bilang dia membuat volumetric study. Kalau responnya seperti ini tadi, kondisinya seperti ini tadi, ya, ada kondisi jalannya seperti itu, lalu bangunannya itu akan seperti apa kemungkinannya. Dia bikin seperti ini. Pertama, ya, misalnya naik ke atas bagaimana, misalnya seperti ini bagaimana, misalnya seperti ini bagaimana. Dan lalu dia memilih untuk membuat yang seperti ini. Jadi desain inilah yang akhirnya dia pilih. Jadi sebelum menemukan satu jawaban ini, dia itu sudah melakukan dulu beberapa kali eksperimen, ya. Lalu dia kritisi sendiri mana yang paling tepat. Nah, lalu dia membuat programming, ya, ini tadi perencanaan tentang fungsinya akan seperti apa. Jadi komposisi ruangnya atau konfigurasi ruangnya apakah tadi ya diingat bahwa penggunanya itu 2-3, apakah akan dijajarkan seperti ini atau mengklaster seperti ini atau mau seperti ini dengan satu ruang kosong di tengahnya misalnya, ya. Lalu kelengkapannya ruang apa saja dan seterusnya. Nah, lalu dia membuat sebuah desain evolusi, ya, transformasi, kalau seperti ini seperti apa, kalau begini dan seterusnya. Dia hubungkan dengan posisi ergonomi tadi. Yang lalu, ya, desainnya itu akhirnya menjadi seperti ini. Ya sudah, karena dia bicara tentang ergonomi tadi, bagaimana si orang itu akan menggunakan ruang ini, ya. Jadi karena posisi duduknya sangat santai, beda kalau kita duduk di perpustakaan yang formal, ya, yang orang duduk harus tegak di atas kursi, belajar di atas meja dan sebagainya. Ya, ini dia boleh duduk sembarangan seperti ini, ya, sambil selonjor, sambil duduk, sambil tiduran dan sebagainya. Jadi inilah denah yang dia usulkan, ya. Lalu inilah denah yang dia usulkan. Jadi posisinya ada di atas medingkring seperti ini dan bentuknya pun juga tidak beraturan seperti itu. Orang akan harus naik ke sana dengan tangga atau dengan seluncuran, ya. Jendela juga dia bikin seperti itu, dan dia letakkan, dia pilih materialnya dengan rotan, dengan bambu, dengan metal dan sebagainya juga ada di sekitar sana. Nah, ini adalah suasana interiornya kira-kira seperti itu. Dan dia letakkan tepat di atas jalan. Ya, jadi ini pendekatan yang menurut saya sangat berani, ya, dalam konteks itu, ya. Karena apa? Karena memang nggak ada lahan lagi. Jadi dia mengusulkan justru di atas jalan seperti ini, yang ini nanti akan justru menambahkan nilai plus posisi hotel ini, ya.
Ya, jadi menjadi semacam karya instalasi gitu ya untuk menambahkan nilai-nilai itu. Nah, oke, yang berikutnya ada yang mengambil tema living mural. Ya, apa itu? Nah, sama ya, dia bicara tentang mengenali ruang-ruang yang ada di sana seperti apa dan sebagainya. Lalu dia mengambil posisi, ya dia melihat potensi di sini. Kenapa? Karena ada bangunan tradisional di sini yang joglo, tidak terpakai, dipakai tetapi untuk parkir, untuk cuci mobil, ya, untuk cuci mobil. Nah, lalu si joglo ini yang sekarang dalam tanda kutip mangkrak, dia melihat potensinya, aduh sayang sekali masa joglo dibuat untuk cuci mobil gitu kan. Nah, kita bisa lihat nih ada jalan masuk ke sana untuk cuci mobil. Nah, pas tepat berseberangan di depan tempat cuci mobil tadi. Jadi ini joglo itu, ya joglo. Lalu ini ada jalan gang kecil ya. Nah, di depannya itu tuh ada beberapa bagian yang itu ada muralnya ya. Jadi ada mural-mural yang istilahnya itu bertebaran di sepanjang jalan itu. Nah, lalu apa? Lalu si orang ini membuat usulan desain. Saya kembali ke sini, di mana dia mengusulkan desain itu di depan sini, di depan si joglo itu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dia mengusulkan volumetric study-nya seperti ini. Jadi dia bikin objek yang dia bolong-bolong seperti ini supaya dia akan bisa menjadi perantara ya. Jadi di sini ada joglo di belakangnya ini ada joglo, lalu di sini ada mural. Nah, sehingga orang yang duduk di sini itu akan bisa menikmati mural maupun joglo sekaligus, dan ruang ini akan fluid, transparan. Jadi orang tidak tertutupi pandangannya antara joglo dengan mural. Jadi ini menjadi objek yang justru menghubungkan dua objek yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali itu. Nah, ini adalah denahnya. Nah, ini lalu model 3 dimensinya dari perspektif. Nah, ini adalah market yang sudah sesungguhnya. Tadi yang ditanyakan tadi yang bagaimana sih posisi marketnya. Nah, ini lalu dia bikin market lagi yang sudah lebih finish, yang lebih menggambarkan skalanya betul, fungsinya juga sudah sesuai dan sebagainya. Jadi ini ruang bacanya itu terbuka seperti ini, dan dia presentasi si arsitek ini dengan market ini dan sangat diapresiasi dengan sangat bagus oleh juri ya. Ini cerita jauh lebih bagus daripada gambar ya. Jadi ini adalah rak bukunya, lalu mereka boleh duduk di atas, di bawah, segala macam, dan ini bolong, di belakang ada joglo, di depan ada mural dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ini ada satu lagi ya, mohon maaf ini agak lama, nggak apa-apa ya. Kita masih ada waktu. Ini berkaitan dengan permeable sidewalk atau tempat jalan yang bisa ditembus, ya istilahnya seperti itu. Nah, jadi sama, dia merasa bahwa tidak ada lagi tempat, lalu dia mengusulkan struktur micro library itu ada di atas trotoar bahkan. Nah, jadi dia melihat tadi sama halnya ya, Pak Becak segala macam itu banyak melakukan aktivitas di situ. Ya sudah, dia mengusulkan saja ruang ini dia ambil sebagian untuk membuat struktur bangunan itu. Ya, dengan luasan hanya sekitar 12 meter persegi ya. Jadi ininya 2 meter ke sana. Ke sananya 6 meter ya. Jadi dia lalu melakukan modifikasi atau melakukan studi ya kaitannya dengan fungsi, dengan bentuk dan sebagainya. Jadi boundary-nya, batasnya kira-kira seberapa? Dia hanya mengambil seperti ini ya. Jadi sehingga orang akan bisa tetap lewat ke sana. Ya. Terus panjangnya seperti apa? Seperti itu dan seterusnya. Lalu materialnya dia mengambil juga yang ada di sana ya. Lalu dia melihat ada potensi yang sama juga seperti food stall ya. Jadi ada toko kecil-kecil yang biasanya nempel di membuka pagar ya, terus orang kalau beli ya sudah duduk saja di trotoar situ ya, terus beli di situ. Nah, lalu dia membuat beberapa
beberapa alternatif. Ya sama, ini volumetric study tadi dia membuat alternatif. Karena tadi dia mempunyai batasan ruang bahwa ukurannya adalah 6x12, ya, panjang seperti itu. Makanya dia membuat volumetric study-nya juga beberapa itu bentuknya memanjang seperti ini. Memanjang. Ada juga yang seperti ini, mengelompok. Tapi lalu dia memutuskan bahwa desain yang dia ambil adalah yang posisinya memanjang seperti ini. Ya. Jadi bukan seperti ini, ya, karena ini nggak bisa kalau di pinggir jalan, dia harus mengambil posisi seperti ini yang sehingga ruang membacanya itu akan dikonfigurasikan dengan cara seperti ini. Ya, jadi ini adalah model yang dia lakukan dari sisi tampak, ya, dari aspek tampaknya seperti itu. Nah, lalu dia membuat struktur bangunannya itu seperti ini. Jadi menumpang di pinggir jalan, ada satu bagian yang menjorok ke sana, tetapi ini transparan dan orang tetap bisa melewati jalan ini, ya. Jadi ditembus gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah desain akhirnya. Jadi ini juga bolong-bolong sehingga matahari masih bisa masuk cahayanya ke sana, dan ukurannya pun juga pas satu becak saja. Jadi kalau becak parkir pas, ya. Jadi intinya si arsitek ini mengusulkan berargumen bahwa dia tidak mengambil ruang yang tidak lebih besar dari becak yang sedang parkir itu, ya. Jadi itu saja. Jadi orang masih bisa lewat, mobil masih bisa lewat, dan seterusnya. Karena kenyataannya juga becak parkir di situ dengan menutupi ruang sebegini gedenya itu, ya. Ya, orang duduk membaca sambil tidur dan sebagainya, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada juga yang dia bicara tentang iklim, ya. Jadi dia bicara lebih kepada iklim. Ya, respon dia terhadap matahari terutama. Nah, tentu saja ini adalah yang sudah advance, ya. Dia menggunakan diagram matahari dan sebagainya, ya. Untuk semester ini kalian mungkin belum perlu sampai ke sana. Tapi lalu intinya adalah dia mencoba memaksimalkan cahaya matahari itu supaya tetap bisa menerangi ruang baca itu tanpa panasnya masuk. Jadi cahayanya masuk tapi panasnya tetap tidak masuk. Bagaimana caranya? Ya dia membuat dengan sirip-sirip seperti itu. Dia letakkan miring, ya, sehingga matahari tidak jatuh frontal, tidak tegak lurus tapi miring. Lalu hasilnya adalah kira-kira seperti ini desainnya. Ya. Jadi seperti ini kira-kira desainnya, dan orang membaca di dalam seperti itu. Ya, ya, ini sudah advance, ya. Mungkin nanti semester 3 kalian baru akan bicara dengan seperti ini. Nah, ini yang terakhir, ya. Intinya adalah di dalam sini, ya, di dalam lokasi yang sama tadi, ini ada ketemu satu site yang barangkali cukup menarik dengan bentuk seperti itu, yang di dalamnya itu rupanya banyak kampung, ya, banyak kampung, orang pada duduk-duduk di situ. Jadi rumahnya itu ini pintu, itu, ya, orang punya amben di situ atau kursi, ya. Nanti tetangganya juga begitu, punya pintu di sana, dia punya kursi lagi di situ. Jadi jalan ini tuh menjadi ruang interaksi untuk masyarakat di sekitar situ, ya, tetangga di situ. Nah, ini tadi bicara tentang human and culture tadi, ya, tentang aspek perilaku, misalnya seperti itu. Lalu ada pohon di sana dan sebagainya. Nah, lalu ini mengambil konsep dengan 3S, ya, shades atau bayangan, ya, lalu sitting space, ya, tempat duduk-duduk, yang ketiga adalah interaksi sosial. Nah, jadi bayangannya seperti ini ada hotel besar banget, lalu ini ada kampung rumah kecil-kecil, lalu ada tanah itu yang bentuknya seperti ini yang masih kosong di sana. Ya, jadi ini yang ilustrasi tadi, ya, ada tempat tidur, ada peralatan dapur dan sebagainya di situ. Nah, lalu dia mengusulkan ruang ini akan menjadikan tempat untuk masyarakat di sana itu duduk, ya, duduk ngobrol dan sebagainya. Lalu ada bayangan yang dia mainkan, ya, jadi dengan cara lubang-lubang itu struktur dindingnya itu dia bikin lubang-lubang, ya, jadi tetap terbayangkan tidak panas, ya, tapi matahari juga masuk. Lalu juga tempat sosial interaksi antara tetangga itu melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Lalu dibuat naik turun tangga dan sebagainya.
Ini adalah volumetric study yang dipilih ya. Awalnya itu dari 2 bentuk seperti ini, lalu dimasukkan ya, didekatkan, lalu dimiringkan dan seterusnya. Nah, konsepnya adalah orang duduk, dia konsepnya publik dan dia di sana akan bisa membaca. Jadi seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah struktur akhirnya ya, sebuah bangunan yang terbuka begitu ya. Kalau dia mau berteduh dia bisa lakukan di sini. Kalau dia mau membaca lebih serius, mungkin yang lebih private dia bisa naik ke atas ya. Untuk anak-anak yang suka dia bisa panjat-panjat dan sebagainya ke sana. Lalu shades itu bayangannya ya muncul dari lubang-lubang itu ya. Sehingga akan ada aktivitas itu yang komunitas ya, curious atau rasa penasaran, lalu memanjat, lalu catch on atau menangkap informasi yang ada di sana. Jadi ini posisi struktur itu terhadap situasi lingkungan. Ini adalah detail-detailnya, materialnya juga sebagian diambil dari posisi mendapatkan inspirasi dari sekitarnya. Ini adalah detail dari lubang-lubang cahaya tadi yang diletakkan di atap dan di dinding. Ini tampak dari samping selatan dan utara, ini adalah side plan-nya. Nah, ini adalah denahnya seperti itu. Ya, jadi ini kenapa 2, 3, 4 ya dikerjakan oleh 2 orang, temanya berangkat dari 3 menghasilkan 4 dan seterusnya. Saya kira itu ya. Nah, ini lalu berkaitan dengan tadi, ini saya stop share ya. Tadi berkaitan dengan pertanyaan dari siapa tadi? Sebentar. Nah, dari Ihsan dan dari kawan tadi yang bicara tentang potongan, untuk penggambaran denah misalnya, apakah dinding atau tembok itu apa harus digambar detail dengan simbolnya? Ini kalau di dalam gambar studio perancangan arsitektur untuk sketsa, sebenarnya tidak ada kewajiban lalu harus menggambarkan sampai dengan notasinya. Mungkin saya share screen lagi saja ya, supaya saya punya kesempatan untuk sebentar. Ya. Sebentar. Ya. Jadi kalau di dalam gambar sketsa, ya, dalam gambar sketsa itu sebenarnya kalian bisa membuat gambar denah itu cukup dengan cara seperti ini, ya. Lalu kalian hitamkan saja. Tetapi memang harus dijelaskan bahwa posisi jendela harus jelas, posisi pintu juga harus jelas, ya. Nah, harus seperti itu. Nah, boleh seperti itu. Nah, tetapi nanti pada saat kalian membuat gambar yang finish ya, gambar yang final, ini kalian memang harus membuat dengan cara yang tepat ya. Jadi kalau ini ada dinding ya harus ini sesuai dengan standar gambar teknik. Kalau ini dindingnya itu ada plester batu bata ya harus dibuat dengan cara seperti itu. Kalau ini jendela ya lalu harus diperlihatkan jendela itu bentuk kacanya seperti apa ya. Pintu juga demikian ya, harus dibuat kusennya seperti apa ya, harus seperti itu. Nah, jadi memang akan ada 2 tahap. Yang pertama yang kaitannya dengan sketsa, kalian bisa dengan cara seperti ini, tetapi yang final ini harus mengikuti kaidah gambar teknik. Nah, ini kapan akan diminta? Akan diminta nanti pada saat mulai setelah UTS itu kalian akan diminta untuk membuat gambar-gambar seperti ini. Nah, bagaimana dengan potongan? Sama ya.
potongan pada saat kalian nanti akan membuat di level sketsa ya, itu boleh dengan cara tadi ya, seperti yang ditunjukkan di gambar tadi, bahwa pondasi mungkin cukup yang penting ada gitu ya, boleh saja. Tapi ada indikasi bahwa di sini akan ada pondasi. Nah, pada saat gambar final memang lalu harus dibuat dengan cara yang betul ya, ada baloknya, lalu ada pondasi, ada notasi batu bata di sana, ada batu kali, ada rolah misalnya, lalu ada apa namanya tanah, notasi tanah dan sebagainya. Jadi ini memang nanti digambar di saat gambar final memang harus demikian. Kalau saya untuk tahap sketsa ini kalian boleh membuat dengan cara seperti ini. Kira-kira begitu? Oke, ya, monggo kalau ada pertanyaan lanjutan ya, Mas, monggo, semoga sudah cukup menjawab ya. Nah, apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Halo? Oke. Kalau tidak, silakan sekarang saya akan minta untuk dihidupkan lagi kameranya ya. Kita akan coba untuk follow up lagi ya. Yang tadi ketiduran bangun dulu, silakan. Saya izin stop share. Ya, diagram sketsa tampak itu seperti apa contohnya? Tadi sudah ada beberapa ya. Yang sensori belum jelas. Oke, yang sensori belum jelas ya. Sensori tadi apa ya? Apa saja? Ya, sensori tadi ada indera, berkaitan dengan indera penciuman, penglihatan, pendengaran, lalu peragaan ya. Tadi saya memberikan contoh bagaimana sebuah desain sebuah sekolah untuk tunanetra dia melibatkan banyak aspek terkait dengan indera itu. Karena apa? Karena yang menggunakan tidak bisa melihat. Jadi dia lalu membuat desain bangunan itu semuanya materialnya berbeda dengan tekstur yang berbeda, sehingga orang akan pada saat berjalan menempelkan tangannya di dinding itu akan tahu saya berada di gedung, di ruang kuliah. Oh, saya berada di ruang kantor. Oh, saya berada di perpustakaan. Dengan hanya mengenali tekstur dari dinding itu. Dia juga membuat desain dengan melibatkan penciuman. Ya, dia menanamkan tanaman, dia sebarkan dengan bunga yang warna yang macam-macam ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga dan sebagainya, sehingga orang pada saat jalan di taman itu akan tahu saya berada di lokasi mana dengan hanya mengandalkan penciuman, karena orangnya tidak bisa melihat. Ada contoh yang tadi saya sebutkan bahwa ada kasus di rumah saya sendiri ya, karena rumah saya di pinggir jalan bising sekali, saya harus membuat menanamkan pohon besar-besar ya di pinggir jalan untuk ngeblok supaya suaranya tidak masuk. Ada yang membuat desain sebuah rumah di daerah pabrik tahu yang baunya luar biasa, lalu dia membuka jendelanya, meletakkan jendelanya itu di arah yang berlawanan dengan lokasi pabrik tahu itu, sehingga udara bau itu tidak masuk ke rumah dia. Ya, jadi sensori itu melibatkan bagaimana desain kita itu secara sensitif bisa merespon terhadap kondisi-kondisi yang berkaitan dengan tadi, suara, bau, segala macam. Nah, sketsa yang berkaitan dengan tampak bagaimana tadi sudah dicontohkan di desain yang terakhir. Ya, ada beberapa gambar sketsa, yaitu saya kira bisa dilihat nanti ya. Nanti informasi ini insya Allah akan saya share lewat Open Learning. Saya upload di YouTube lalu saya share. Silahkan dilihat lagi kalau memang diperlukan. Begitu ya. Kira-kira sudah cukup menjawab. Ya, saya akan tanyakan terakhir sekali lagi, apakah ada yang merasa ingin menanyakan lagi atau mungkin follow up boleh? Silakan. Atau saya ingin mendengarkan beberapa testimoni kalian ya, statement misalnya, Pak, saya
kok masih kurang jelas ini itu Pak, ini saya sudah lebih jelas dan sebagainya. Apapun saya ingin mendengarkan pendapat dari kalian, boleh mewakili kelas D dan atau E. Ya, masing-masing kelas boleh diwakili oleh 2-3 orang. Silahkan, siapa yang merasa ingin memberikan statement. Monggo. Pak, saya Ya. izin bertanya. Ya, Mas Raffi silahkan. Oke. Untuk tugas tadi itu berhubungan sama sketsa yang kemarin. Yap, betul. Kita masih bicara tentang lokasi yang kemarin micro library. Jadi rupanya mulai pekan yang lalu itu tugasnya akan satu itu terus sampai dengan akhir semester nanti. Nah, tetapi yang menjadi tugasmu sekarang adalah untuk melakukan optimalisasi dari desain yang kemarin sudah kalian lakukan, sudah kalian usulkan. Jadi berdasarkan masukan-masukan tadi, berdasarkan informasi kemarin catatan saya, itu kan juga lalu kalian mikir, oh rupanya desain saya kurang ini, itu segala macam. Oh rupanya desain saya terlalu simple. Oh rupanya saya belum mempertimbangkan aspek perilaku. Oh saya belum mempertimbangkan aspek iklim. Oh saya perlu mempertimbangkan kegiatan yang ini, itu segala macam. Nah sekarang silahkan pengenalanmu terhadap tapak, terhadap site itu dilakukan. Lalu desain yang kemarin sudah diusulkan itu dimodifikasi lagi sesuai dengan informasi yang lalu kalian tambahkan tentang itu. Begitu, Mas Raffi? Oh ya Pak, makasih Pak. Ya, oke. Yang lain silahkan. Kelas E sudah, kelas E yang lain boleh atau kelas D? Yuk. Monggo. Aman ya, berarti ya, sudah jelas ya. Jangan gitu dong ya. Aktif dong, monggo ya. Mumpung ada kesempatan untuk tanya. Ya, Mas Ahmad mau tanya kayaknya. Ya, monggo Mas Ahmad. Berarti tugasnya kita yang buat minggu besok itu kita tinggal modifikasi yang kemarin gitu. Iya, betul. Iya. Oh, Ya, tapi ya tadi saya sampaikan bahwa rupanya aspek yang harus dipertimbangkan kan sekarang banyak. Ya kalau kemarin mungkin kalian hanya mendesain saja ya. Sekarang saya akan minta atau kalian akan diminta untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih spesifik lagi dari fungsi micro library di lokasi itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya. Saya melihat kemarin baik, secara terima umum, kasih. sama-sama Mas. Saya melihat kemarin secara umum masih sangat general ya. Bentuknya masih kurang lebih sama. Nah, yang saya juga perlu garis bawahi ya, mengapa pekerjaan kalian itu lalu saya kumpulkan jadi satu, saya review jadi satu. Satu tentu saja memudahkan saya. Yang kedua, kalian itu bisa saling melihat pekerjaan teman-teman yang lain. Ya, tidak ada rahasia di antara kita ya. Semua orang boleh belajar dari teman-temannya yang lain. Bahkan dalam konteks studio yang sesungguhnya, dalam kelas yang konvensional di kampus, itu saya juga memberikan mendorong kita itu untuk bekerja bersama-sama, saling bertukar informasi, saling belajar satu dengan yang lain. Ya. Karena bisa saja kesalahan yang dilakukan oleh satu orang itu adalah kesalahan yang sama yang dilakukan juga oleh orang yang lain. Kalau saya memberikan review itu 2 kali, kan sebenarnya tidak perlu. Kalian bisa melihat dari kesalahan kawan yang lain lalu tidak mengulangi. Kalian bisa belajar dari kelebihan kawan yang lain lalu juga mengikuti dan meningkatkannya, kan seperti itu. Jadi proses belajar itu akan secara simultan akan berjalan bareng. Ya, walaupun dalam konteks sekarang ini kalian bekerja di rumah sendiri-sendiri secara individu, tetapi saya akan mengusahakan, saya akan mendorong ya, atau kita akan coba bagaimana caranya supaya secara komunal itu kalian mendapatkan manfaat dari setiap situasi yang ada. Jadi istilahnya itu ya sendiri tapi tetap ada nuansa kerja bareng dan sebagainya itu masih ada. Monggo yang lain, kelas D tadi sudah, kelas E boleh ya tadi sudah ya. Boleh saya tunggu 2 lagi ya dari masing-masing kelas atau kalau ada yang lain boleh juga. Monggo. Semakin cepat kalian memberikan statement akan semakin cepat kita selesai. Pak, berarti ganti desain total boleh? Boleh banget ya, boleh banget, nggak ada masalah. Ya.
Kalian merasa nggak puas, aduh rupanya kemarin gini-gini, ya ganti total boleh. Bahkan nanti misalnya setelah nanti kalian melakukan ini ya, yang perencanaan pengenalan tapak ini, nanti besok pekan depan kan kita masih akan ada lagi satu pertemuan sebelum UTS. Itu mungkin akan ada informasi yang baru lagi, kita akan berubah lagi. Bahkan saya akan kasih bocoran juga, di mata kuliah Dwimatra Trimatra, pekan depan kita akan sudah mulai desain berkaitan dengan desain trimatra atau desain 3 dimensi. Nah, aspek 2 dimensi dan 3 dimensi itu sama sekali belum kalian masukkan di dalam desainmu yang sekarang. Nah, sehingga nanti setelah UTS itu, saya akan minta kalian untuk mereview desainmu itu dari aspek estetika visualnya. Nah, jadi apakah itu mengikuti kaidah keseimbangan, mengikuti kaidah dinamis, bagaimana supaya tidak monoton, apakah kalian menggunakan penekanan, hierarki, proporsinya bagaimana, skalanya bagaimana. Nah, itu yang nanti akan dengan demikian akan lalu berubah lagi. Ya, jadi desain itu tidak hanya sekali jadi lalu, Pak ini desain saya satu kali, itu sama halnya kalau kita ketemu klien itu nggak akan puas kalau kita datang dengan satu desain lalu selesai gitu ya. Ya kalau itu terjadi alhamdulillah gitu ya. Tapi sebagian besar klien tidak begitu. Dia akan minta ini, begitu kita kasih, dia minta yang lain lagi, begitu kita kasih, dia akan minta yang lain lagi, gitu dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi akan berubah terus ya. Sama halnya dengan ini, desainmu masih akan terus berevolusi. Ya, tapi kita akan tetap pada satu desain saja, yaitu micro library ya, sampai dengan akhir semester nanti. Oke, yang lain, silahkan. Terakhir dari kelas D, boleh? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silahkan, Mas. Untuk penilaian di Stupa 1 itu gimana, Pak? Apa ada revisi gitu apa enggak, Pak? Yap, ya. Kemarin catatan-catatan sudah saya sampaikan. Kalau kalian merasa tidak puas, silahkan nanti direvisi. Ya, kayaknya mungkin mulai pekan depan akan dibuka untuk menyampaikan revisi itu. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu menunggu harus diabani ya, diberikan apa-apa. Silahkan diperbaiki boleh. Ya. Oke, baik, Pak. Penilaian secara angka memang belum saya keluarkan, tetapi setidaknya kalian dari review kemarin kan sudah merasa bahwa oh rupanya kok ya teman-temannya bagus-bagus banget ya, punya saya kok jauh ya. Ya sadar diri sendiri saja lah gitu ya. Jadi sebelum tidak perlu saya bilang bahwa kamu harus mengulang ini itu. Kalau kalian merasa tidak puas, langsung saja lakukan boleh. Ya, nanti saya akan buka satu tempat untuk kalian mengumpulkan revisi untuk sketsa yang manapun gitu ya. Lagi-lagi perlu diingat bahwa spiritnya adalah kalian belajar. Ya. Tidak perlu lalu takut atau sangat khawatir bahwa desain saya atau gambar saya sekarang jelek banget, Pak. Ya tentu saja karena kalian kan masih dalam tahap belajar. Tetapi yang akan kita lihat adalah progresnya. Ya, seberapa kalian itu bisa maju dari posisimu sekarang ini. Ya. Saya punya beberapa kawan yang dia itu pada saat masuk, dan ini betul real story ya, cerita betul ya. Saya punya teman-teman baik itu yang dia sudah sangat berbakat di semester 1 seperti ini, yang lalu saya belajar banyak dari dia. Tapi dia sendiri merasa berpuas diri dengan bakatnya itu sehingga di tahun kelima itu progresnya tidak banyak. Tapi ada kawan-kawan yang lain yang merasa di semester 1 itu sangat tertinggal jauh dan dia adalah orang-orang yang bekerja keras lalu. Kalau teman-temannya itu mendapatkan tugas 1 itu dia mengumpulkan 1, dia itu mendapatkan tugas 1 dia kumpulkan 3. Ya, dia akan tanya ke dosennya, Pak ini mana yang lebih baik? Seperti itu. Tiga-tiganya jelek. Tapi dia akan bangkit lagi, bikin lagi yang lebih bagus lagi berikutnya, dan di akhir tahun kelima orang-orang seperti itulah yang justru nilainya itu cum laude, dia yang lulusnya paling cepat, dia yang mendapatkan pekerjaan lebih awal seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kalian takut dengan apa yang terjadi sekarang, asal kalian berkomitmen terhadap diri kalian sendiri bahwa saya mau belajar, saya mau mengembangkan apa yang saya punya, bukan lalu dengan cara yang tidak baik, misalnya mencontoh karya orang lain, lalu minta tolong dibuatkan temannya. Itu secara nilai pasti akan bagus ya, tetapi secara skill kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Jadi saya mendorong untuk lalu progresnya yang nanti kita akan lihat.
Begitu ya. Semoga menginspirasi. Memang ini pertemuannya tidak mudah karena kelasnya online ya, tetapi semoga spiritnya masih tersampaikan. Insya Allah nanti pekan depan kita usahakan kita akan ada lagi sesi online seperti ini lagi ya, terakhir sebelum UTS. Nah, saya akan minta dengan sangat, tolong kalian permasalahan-permasalahan apa yang ingin didiskusikan itu dicatat ya. Dituliskan, boleh dengan tangan, ditulis tangan segala macam, sehingga pada saat kita diskusi seperti ini, yang kesempatan yang mahal seperti ini ya, itu kalian akan bisa menanyakan itu ke saya, kita bisa mendiskusikan dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Sehingga kalian itu sebenarnya ya, kalau saya boleh bilang, kalau kalian nggak tanya itu rugi, uang kalian itu bayar. Nah ya toh, kalian itu bayar saya loh. Kalau kalian nggak tanya tuh ya saya malah senang sebenarnya, uang terus saya selesai cepat. Ya maksudnya bukan itu guyon ya, maksud saya bercanda. Saya kira kalian harus tanya itu, rugi nih nggak tanya. Begitu saja rasanya ya. Makasih banyak. Ya, ini kita akhiri. Kecuali kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan satu lagi terakhir. Pak, mohon maaf mau tanya, Pak. Boleh, Mas Anggara ya dari kelas D, silakan. Untuk tugasnya tadi gimana, Pak? Masih belum jelas. Soalnya putus-putus tadi, Pak. Iya, nanti saya share lewat YouTube saja. Nanti dilihat di YouTube ya. Intinya adalah desainmu yang kemarin itu, yang micro library itu nanti didesain ulang. Masukkan aspek-aspek lingkungan tapak yang berkaitan dengan site-mu, lahanmu itu seperti apa karakternya. Kemarin kan belum bicara itu. Kemarin kalian hanya mendesain bentuk bangunannya saja, pun juga simple gitu ya. Yang ini nanti tolong diperbaiki, dipertimbangkan masalah lokasinya. Gitu. Ya. Catatannya ada di PowerPoint, nanti saya share juga. Yang ini juga nanti akan saya share rekamannya lewat YouTube sehingga kalian bisa melihat itu. Kira-kira begitu? Pak, izin Ya, bertanya lagi, Pak. Monggo, Mas. Ini berarti kalau kita merubah desain harus bikin maket lagi? Ya, tapi lagi-lagi maket itu saya tidak minta maket final loh ya. Saya bilang volumetric study. Jadi maket yang sebenarnya dalam rangka kalian memudahkan mendesain. Gitu. Ya, Terus jadi bikin, ini juga skalatis, Pak? sebisa mungkin ya. Gambarnya kalau gambar iya, skalatis itu iya. Kalian coba deh lihat contoh yang tadi saya share, sketsa-sketsa yang sebenarnya digambar dengan tangan saja, yang itu skalanya sudah mewakili tetapi tetap mudah dikerjakan. Karena yang paling penting adalah eksplorasi gagasanmu. Untuk untuk gambar teknik ya, nanti kita akan selesaikan di pekan berikutnya atau di saat nanti setelah UTS. Ya. Yang penting sekarang kalian akan memahami dulu bahwa gambar tampak itu seperti apa, gambar potongan seperti apa, notasi dan sebagainya. Kalau mau diberikan sekalian juga boleh. Kalau misalnya tidak, saya tidak minta. Tapi saya terus terang akan mendorong teman-teman itu memberikan lebih. Kalau diminta dosennya 50 ya kasih 60 atau 70 ya. Ya. Kenapa toh? Ya ini lagi-lagi misinya adalah supaya kita punya kesempatan untuk belajar. Gitu Mas Raffi ya. Jadi monggo dilakukan proses desainnya itu, di-refresh lagi, yang kita pertimbangkan betul masalah site-nya, ya, lahan atau lokasi itu. Baik, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. sama-sama. Sudah cukup? Ada yang lain? Last but not least. Oke, baik, kalau sudah kita akhiri ya. Terima kasih banyak teman-teman. Ini mohon maaf sekali lagi di hari Kamis yang harusnya kalian itu libur, tetap mau sekolah ya walaupun dari rumah. Ya, ini karena memang tiba-tiba kemarin di hari Selasa pagi itu ya, atau saya mendapatkan informasi bahwa rupanya ada tabrakan dengan acara yang lain dari KMTA yang saya tidak pernah mendapatkan kabar itu ya. Padahal itu ekstrakurikuler, harusnya itu dilakukan di waktu yang tidak mengambil waktu aktif kuliah.
Tapi anyway, saya berharap ini kalian mendapatkan manfaat yang besar dari diskusi kita hari ini. Mohon maaf kalau waktunya cukup panjang. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.